Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berharap bahwa kehidupan kita diberkati Tuhan dan kehidupan kita semakin dikuatkan oleh-Nya. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Injil Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-30 sebagai penguatan bagi kita semua. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Bapak Ibu dan Saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perempuan Sirofenesia itu sungguh bahagia karena anaknya yang dirasuki setan sudah sembuh. Tetapi kapan hal itu terjadi? Sepulangnya dari menemui Tuhan Yesus, kok anaknya sudah sembuh? Meskipun Tuhan Yesus tidak datang, tetapi anak itu sudah terpapar oleh kuasa darahnya dan ia akhirnya menjadi sembuh. Memang ketika manusia percaya, kuasa Tuhan Allah yang memenuhi segala tempat akan memberi daya pada kehidupannya. Jadi jika seorang perempuan tadi datang kepada Tuhan Yesus, bukan berarti Tuhan Yesus hanya berada di tempat yang jauh sehingga harus didatangi. Tetapi Tuhan Allah sebenarnya dekat, bahkan sangat dekat dengan anak yang baru sakit tadi walaupun ia tidak dibawa ke hadapan Tuhan Yesus. Hal itu yang membuat Tuhan terasa jauh dan seolah-olah tidak dapat tersentuh. Tetapi itu adalah perasaan manusia itu sendiri. Tetapi yang sebenarnya Tuhan juga menyapa, Tuhan juga datang dan hadir di tengah-tengah anak yang sedang kerasukan setan tadi. Perasaan manusia itu sendiri yang membuat dirinya sulit memahami kehadiran Tuhan yang bersifat roh. Kalau hati manusia sudah merasa sulit, setiap perkara di dunia ini hanya akan dipandang sebagai beban saja. Semua menjadi berat dan rasanya jauh dari kebahagiaan dan kondisi baik. Tetapi bagi manusia yang percaya, semua jalan akan dibukakan. Apa yang dilakukan pasti berhasil. Memang percaya itu berarti menyesuaikan keinginan diri dengan kehendak Tuhan Allah. Hal yang indah melalui cerita tentang perempuan Sirofenesia tadi semakin mengingatkan kita bahwa Tuhan Allah itu memang dekat. Sementara perempuan yang dianggap tidak memiliki iman kepada Tuhan Allah ternyata lebih kuat imannya. Itu berarti Tuhan Allah tidak melihat siapa yang bisa dekat padanya, tetapi yang terpenting adalah bagaimana percayanya. Di sana Tuhan Allah berkenan hadir. Oleh karena itu, hati kita harus semakin dekat dengan Tuhan, supaya kita bisa hidup dengannya dan kita menikmati pertolongannya. Mari kita belajar tetap percaya, tetap dekat dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus seperti perempuan Sirofenesia yang bukan orang Yahudi, tetapi ternyata ia mempunyai iman kepadamu. Tuhan tolonglah besarkan hati kami, agar iman kami semakin kokoh di dalam-Mu. Hidup kami semakin berkenan kepadamu. Tuhan tolonglah kami, mampukan kami, agar kami semakin dekat dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.